Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio tikus ya, di bulan September 2024. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping, pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Oke, kita buka kartu pertama. Buku tertutup. Ya, buku itu kan pelajaran. Ya, buku tertutup. Artinya kamu harus membuka lembaran. Kamu harus baca. Kamu harus belajar dari apa yang sudah terjadi selama ini. Dipahami kalau Tuhan atau alam semesta memberikan pelajaran hidup. Artinya itu pelajaran. Ya, pelajaran yang harus kamu pahami supaya tidak terulang lagi. Paham? Ada sesuatu yang mungkin kita kadang-kadang hidup ini tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang hidup ini kita harus ibaratnya tuh harus siap untuk menerima ujian gitu ya. Harus siap menerima keadaan nggak selalu enak. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita mau sesuatu tapi jalannya kayak nggak kebuka gitu ya, tertutup, mentok, seperti itu. Kamu sering mungkin mengalami, saya ingin itu, saya ingin ini, tapi kadang-kadang kamu merasa kok saya nggak dikasih jalan ya, kok saya hidup saya seperti ini terus, kok saya karirnya jalan di tempat, kok bisnis saya seperti ini tidak berjalan, apa yang salah? Padahal saya sudah melakukan sesuatu gitu kan, saya udah berjuang. Mungkin kamu merasa perjuangan kamu sudah cukup, tapi alam semesta bilang belum, kamu harus berjuang lagi, kamu harus berusaha lagi, mungkin lebih rajin lagi ya, lebih kreatif lagi. Jangan bergerak di situ-situ aja. Carilah sesuatu yang mungkin ya seperti ada perubahan gitu ya, kamu merubah gitu cara kamu mungkin ya, ada hal yang perlu kamu perbaiki, ada hal yang perlu kamu rubah gitu ya. Dan mungkin kamu harus membuka lembaran baru dalam hidup kamu, atau kamu mau membuka hati kamu, jangan tertutup ya. Bisa jadi mungkin ada trauma di masa lalu yang membuat kamu kayak males membuka hati saya gitu ya, kayak kamu merasa pernah dikecewakan atau apa, jadi kayak menutup diri ya, merasa kesepian, merasa sendiri, merasa tidak diharapkan, mungkin kayak merasa kamu nggak dibutuhkan mungkin ya. Bisa jadi kalau kamu yang sudah berumah tangga, kamu merasa kayak ada istri kayak nggak punya istri, ada suami kayak nggak punya suami, kamu sendiri, apa-apa kamu lakukan sendiri, kamu kadang sedih gitu,
suka meratap juga. Kartu awan, sifatnya sementara. Ya, apapun yang kamu alami itu, ya, itu hanya sementara saja. Langit akan cerah kalau awan tersapu angin. Lihat, mungkin ada yang tidak jujur, mungkin ada orang yang jahat sama kamu, mungkin ada orang yang memfitnah kamu, atau kamu diselingkuhi, atau kamu sendiri yang menyelingkuhi pasangan kamu. Ya, sekarang kamu misalnya kena karmanya, akhirnya apa, pasangan kamu jadi tidak respect sama kamu, ya. Sedangkan kamu dengan selingkuhanmu tidak juga berjalan seperti itu. Jadi istilah kata itu cuma dapat aib doang, bisa seperti itu. Tapi energi ini terbolak-balik. Ya, bisa pasangan kamu yang seperti itu dan kamu buat kamu kecewa gitu ya, dan menutup diri kamu, bisa seperti itu. Cocokkan saja dengan situasi. Ya. Pekerjaan juga hati-hati, nggak semua orang suka sama kamu. Mungkin ada yang iri, mungkin ada yang nggak suka. Ya, difitnah. Ini ular. Ular ini bisa mewakili orang yang bakal kamu temui atau sudah kamu temui. Atau ular ini bisa mewakili diri kamu yang mungkin kamu punya sifat yang suka usil, ya, suka cemburu atau iri hati sama orang. Ini hati-hati. Jangan memfitnah orang, jangan menjelek-jelekkan orang. Ya, nggak bagus. Seperti itu. Hati-hati, mulut bercabang, ular bermuka dua. Waspada dengan orang yang berkarakter ular ini. Bisa menikam dari belakangnya. Seperti itu. Ada yang selingkuh, ada yang tidak jujur, ada yang manipulasi, ada yang mau mencuri sesuatu dari kamu, entah itu mencuri pasanganmu, ya, atau mencuri idemu, ya, seperti itu. Ular. Jadi harus hati-hati dengan orang licik seperti ular ini. Oke, jangan gampang percaya dengan orang. Dan kamu harus menghindari masalah supaya kamu nggak dililit ular. Artinya ya bersabar, nggak usah ikut campur urusan orang. Oke, dan Anda yang menghadapi masalah pun jangan keras kepala. Jangan hanya ego gitu ya. Karena ketika kita ego, justru kita akan membuat masalah tambah rumit. Ya, orang yang sedang mungkin juga kamu dipantau oleh seseorang. Ada orang yang memperhatikan kamu, tapi bisa juga kamu mengurung diri kamu, memagari diri kamu, kayak kamu nggak mau bertemu dengan orang, atau kamu menghindari seseorang, seperti itu. Dan hidup kamu itu kayak lonely ya, sendiri, kesepian. Kadang kamu sedih, nangis sendiri, seperti itu. Kamu nggak gampang untuk menyesuaikan diri. Kamu orang yang tipe agak pendendam ya. Lihat nih hati, jangan seperti ular ya hatinya ya. Ya, bisa juga kamu lagi merasa dikhianati untuk urusan hati, atau kamu sendiri yang mengkhianati orang. Ya, nggak happy, nggak bahagia, dan kamu berharap ada perubahan dalam hidup kamu, ada kebahagiaan. Ya. Untuk urusan hati, belajar untuk menerima ya, belajar untuk memaafkan, belajar untuk legowo, melatih diri supaya lebih sabar lagi, melatih diri untuk supaya lebih lebih bisa menerima bahwa hidup ini tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Ya. Hidup ini kita harus kuat gitu ya. Hidup ini kita harus bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jangan hanya menunggu, jangan hanya berharap kehidupan lebih baik tapi tidak setimpal dengan usaha kamu. Oke? Hati-hati dengan sikap, hati-hati dengan perbuatan. Jangan melakukan sesuatu yang bisa berurusan dengan hukum. Seperti itu, karena akan sulit keluar kalau kamu terjerat dengan urusan yang bisa ke hukum ya. Seperti itu. Kesehatan, hati-hati dengan kelenjarmu ya, takutnya ada kelenjar yang radang gitu ya. Juga livermu, jantungmu,
ya. Jangan gampang emosi, jangan gampang terstres gitu, jangan gampang tersulut. Ketika mood bagus ya kesehatan juga akan terasa lebih baik gitu ya. Tapi kalau stres ya mood nggak bagus ya, kamu akan tersiksa sendiri gitu ya. Apapun bisa muncul penyakit. Ya, itu saja, nggak akan cocok ke semua sio tikus karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bisa menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jeponda. Konsultasi dengan saya berbayar. Oke? Mohon maaf untuk beberapa orang yang menghubungi saya meminta analisa gratis. Saya tidak bisa memenuhi ya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.